Shalom teman-teman, balik lagi ke channel YouTube aku, Sarah Dumaris Oktaviani. Hari ini aku bakal jawabin lagi pertanyaan-pertanyaan kalian. So, bagi teman-teman yang mau menanyakan sesuatu sama aku, teman-teman langsung DM ke Instagram aku, lala_dop. Oke, pertanyaan kali ini gitu kan, ini cukup menyita perhatian aku nih. Saya bilang gini, Shalom C, Tuhan bilang akan memberkati anak-anaknya yang mengandalkan Dia, dijadikan berhasil, diberkati, tapi aku belum melihat janji itu sama sekali. Sampai kapan aku nunggu C? Semua yang Tuhan mau aku lakuin, jaga kekudusan, semuanya lah. Oke teman-teman, berarti kamu nanya, aku udah berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, aku sudah mengerjakan apapun yang Tuhan mau, tapi kapan ya Tuhan memberkati aku? Tapi kapan ya Tuhan mengerjakan sesuatu yang tidak pernah aku pikirkan, seperti yang Cece bilang gitu kan? Nah teman-teman, yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami saat ini gitu ya, di balik setiap janji Tuhan, di balik setiap rancangan Tuhan atas kehidupan setiap kita, semua ada yang namanya masa penungguan dan masa tantangan. Ya, jadi ada masa penungguan dan juga ada tantangan di balik sebuah rancangan yang ingin Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Example-nya, contohnya adalah kita belajar daripada Raja Daud, teman-teman. Dimana ketika Raja Daud diurapi, nih mbak, langsung diurapi loh, diurapi oleh Nabi Samuel gitu ya, menjadi raja. Misalnya malam hari ini Raja Daud diurapi oleh Nabi Samuel, apakah besoknya Raja Daud langsung menjadi seorang raja? Enggak teman-teman. Kita belajar juga dari Raja Daud, ketika dia diurapi oleh Nabi Samuel, ia dipersiapkan sama Tuhan, ia dibentuk sama Tuhan. Dan Raja Daud pun mempersiapkan diri, dia terus membangun hubungannya sama Tuhan. Dia nggak berhenti membangun bait, membangun hubungannya sama Tuhan. Intimasinya Raja Daud sama Tuhan tuh banget gitu kan, mantul banget. Nah pertanyaannya, kamu kok ya baru sedikit, misalnya baru puasa berapa hari doang, tapi kamu langsung kayak, Tuhan mana lo Tuhan, aku udah ngandelin Tuhan banget, tapi kok Tuhan gak nunjukkan secercah harapan gitu kan. Aku udah ngandelin Tuhan banget, katanya kalau kita yang menaruh pengharapan sama Tuhan akan diberkati, katanya kalau kita mengandalkan Tuhan akan dinyatakan kuasa Tuhan begini bla 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 bla, tapi kok aku nggak melihat loh Tuhan. Kita belajar dari Raja Daud ya, ketika dia diurapi sama Nabi Samuel, gak gujluk-gujluk besoknya dia langsung jadi raja loh teman-teman. Harus ada yang namanya proses, harus ada yang namanya penungguan. Yang tadi aku bilang masa penungguan, dan juga ada tantangan teman-teman. Melainkan pada saat Raja Daud diurapi hari ini misalnya sama Nabi Samuel, itu butuh berapa lama itu dia menunggu, bahkan belasan tahun teman-teman. Raja Daud harus menunggu belasan tahun, dan dia pun harus melewati masa penungguan, ya kan, dimana dia harus menunggu belasan tahun, dia melewati tantangan. Ya, Tuhan persiapkan setiap kita, tantangan demi rintangan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk membentuk karakter kita, untuk membentuk apakah kita menjadi anak yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Mbok ya baru masalah satu kamu bilang, alah Tuhan aku udah ngandalin Tuhan kok, ya udah mana berkatnya Tuhan, mana berkatnya. No. Ya, kamu misal baru berapa bulan gitu loh, baru berapa bulan taat sama Tuhan, tapi kok kamu kayak, mana Tuhan, mana? Loh ini loh, Raja Daud belasan tahun loh. Ya, dimana ketika dia sudah diurapi, dia langsung dapat tantangan itu teman-teman. Dia dapat rintangan, dia harus menghadapi Goliat. Bayangin Goliat yang jauh banget perbedaan atau kekuatannya sama Raja Daud. Dia harus menghadapi Raja Saul juga.
ketika Raja Saul tahu Raja Daud ini bakal yang akan menggantikan Raja Saul gitu kan, Raja Saul langsung kirimkan tuh pasukan-pasukannya untuk membunuh Raja Daud. Memang pada saat itu Raja Daud agak sedikit khawatir, dia agak sedikit takut. Tapi kata dia datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan yang membela aku. Tuhan adalah gadaku, tongkatku. Tuhan yang akan membela aku. Sehingga pada saat apapun masalah, kondisi, tekanan yang dialami daripada Raja Daud, dia selalu melibatkan Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Ya, kita lihat juga loh Raja Daud ini. Mbok ya baru kamu berapa bulan taat sama Tuhan, udah minta, mana berkatnya Tuhan? Kamu bilang, kita kan anak Tuhan, kita kan anak yang mengandalkan Tuhan, pasti Mbok ya diberkati, Iya, kamu diberkati, tapi kita harus lihat juga gitu teman-teman. Kita belajar dari Raja Daud ini. Gak gujluk-gujluk kamu taat sama Tuhan, gak gujluk-gujluk hari ini kamu jaga kekudusan sama Tuhan, dok besok kamu langsung diberkati Tuhan. Ada namanya masa penungguan. Masalah, proses Tuhan izinkan untuk memperlihatkan kualitas setiap kita, yang dimana masalah, tekanan apapun menunjukkan siapa Raja Daud sebenarnya. Gitu ya teman-teman. So, masa sulit apapun yang kamu alami saat ini, kita sama-sama mau belajar. Mungkin saat ini kamu sedang menghadapi tantangan, problema yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Kita mau belajar daripada Raja Daud, di mana dia tetap setia sama Tuhan sekalipun dia dipandang rendah, sekalipun dia dipandang remeh, sekalipun dia dapat tekanan dari saudara-saudaranya, dia dapat tekanan dari bangsa-bangsa sekitarnya, dia sama sekali gak dipandang. Tapi orang yang gak dipandang ini, dia yang Tuhan pakai. Kenapa? Karena dia mau memberi diri sama Tuhan, dia mau taat, dan dia mau setia sama Tuhan. So pertanyaannya, kamu baru setia sama Tuhan berapa lama? Jangan kejar berkatnya. Ketika kamu setia sama Tuhan, berkat itu yang akan mengikuti setiap kita, bukan kita yang mengejar berkat. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya, Tuhan bilang segalanya, bukan setengahnya, tapi segalanya akan diberikan kepada setiap kita yang mengandalkan Tuhan. So, pertanyaan dan pilihannya di kamu. Kamu mau tetap setia sama Tuhan? Kamu mau tetap taat sama Tuhan? Atau kamu mau berhenti? Udahlah Tuhan, aku capek jadi orang taat, aku capek jadi orang sabar, aku capek dengan pembentukan ini, aku capek dengan semua perintah-perintah Tuhan. Karena toh aku enggak Tuhan berkati kehidupanku masih seperti ini. Semua di tangan kamu. Semua di tangan kita. Pilihan di tangan kita. Apakah kamu belajar? Kalau aku belajar banget dari Raja Daud, kita harus setia. Kita harus taat sama Tuhan, tetap taat. Apalagi di masa-masa seperti ini. So, pilihan di kamu. Aku sudah menjawab pertanyaan kamu. Semoga jawaban ini memberkati kamu. Jawaban ini juga menggugah hatimu dan mulai kamu berpikir, oke, it's time. Aku terus mengerjakan bagianku. Kerjakan aja, tetap setia aja, tetap taat aja. Tuhan akan kerjakan bagiannya. Asalkan kamu mau tetap setia dan taat. Ketika Raja Daud tetap setia dan taat, penantiannya, di masa penungguannya itu, dia boleh keluar sebagai pemenang, bahkan jadi orang terpenting. Tuhan bisa memakai siapa saja yang mau dipakai, yang mau memberi diri sama Tuhan. Pertanyaannya, apakah kamu mau memberi diri sama Tuhan? So, pilihan kamu. Oke, semoga video ini menjawab pertanyaan teman-teman dan semoga memberkati teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman langsung aja klik like-nya dan teman-teman boleh share ke seluruh teman-teman kalian supaya teman-teman kalian dapat pesan yang sama. Dan jika teman-teman ingin mendukung channel YouTube ini, teman-teman langsung aja klik tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, salam dari aku, bye-bye and God bless you.